Kemudian sentimental. Ya mungkin sentimental itu dengan makna agak baperan. Jadi sedikit-sedikit tersinggung. Tidak bisa diajak bicara atau diskusi yang enak. Nah ini berat kalau sudah begini. Sentimental kalau istilahnya di buku itu ya romantik. Kita hari ini punya mentality yang tidak terlalu positif. Yang pertama apa? Banyak di antara kita, peradaban kita itu terlalu banyak ngomong, kurang tindakan. Jadi banyak bicara daripada perbuatan. Oh, boleh dihitung berapa banyak kitab-kitab di perpustakaan, berapa banyak diskusi-diskusi, berapa banyak, luar biasa kita. Cuma wacana saja. Masyarakatnya tidak naik kelas. Pelajaran banyak, debat banyak. Kalian setiap kali buka Facebook, apa WA, apa Instagram, di sini orang debat, orang komen. Apalagi Indonesia juara kan kalau urusan komen, medsos itu dan lain sebagainya. Itu kan sebenarnya isyarat bahwa kita itu banyak omong. Tindakannya minimal. Loh padahal perubahan itu ya tindakan. Kalau sekedar wacana, sekedar omongan, ya bagus sih. Tapi kan kalau hanya omongan saja gunanya apa? Ayo, yang terlalu banyak omong mulai introspeksi ya. Untuk perbaikan. Yang kedua, ini juga sering jadi mengganjal kita. Anggapan bahwa Islam itu sudah sempurna. Harusnya setelah merasa Islam itu sempurna, kita berikhtiar menghidupkan Islam. Menunjukkan ini loh kesempurnaannya Islam. Tapi di antara kita sebagian besar, begitu merasa Islam itu sempurna, sudah terus pasif. Jadi merasa dengan sholat, zakat, puasa, haji, kurban, dan lain sebagainya selesai. Hanya itu. Sehingga apa? Ya dunia sosial tidak berubah, dunia budaya tidak berubah, dunia politik tetap kalah. Kalau dikritik terus, kamu jangan kritik saya loh, saya itu ikut agama saya sempurna. Berarti kamu menyalahkan agama saya, mikirnya terus jadi begitu. Nah, itu dikritik oleh Malik bin Nabi. Jadi anggapan kesempurnaan yang efeknya terus orang jadi pasif. Wong sudah sempurna kok. Ya, berarti tidak perlu ngapa-ngapain lagi, tidak usah inovasi-inovasi apa-apa lagi. Yang ketiga, mengagungkan masa lalu. Begitu diceritain, itu ilmuwan barat hari ini bidang kedokteran menemukan teori ini, konsep ini, obat ini. Ala kedokteran itu dulu ya mengikuti Ibnu Sina dan kawan-kawan. Itu yang merumuskan dulu itu ya ulama-ulama kita dulu, mereka tinggal melanjutkan saja. Jadi kita sering begitu, membanggakan masa lalu saja. Ya pasti nenek moyang kita luar biasa. Ulama-ulama zaman dulu luar biasa. Lah kamu karyamu apa? Jadi kalau hanya umuk dengan karya di masa lalu, ya mereka para ulama zaman dulu pasti ya harus kita banggakan. Lah tapi terus kita ini loh karyanya apa? Mereka berkarya di zamannya masing-masing. Tapi lah kita terus zaman kita berkarya apa? Kalau berhenti di karya-karya mereka, yaitu yang disebut membanggakan masa lalu saja. Jadi ini mental sebenarnya problemnya. Kemudian seneng debat, kata Malik bin Nabi. Itu seneng kalau pokoknya debat menang itu rasanya ngalah-ngalahi. Padahal kita dituntut produktivitas. Bukan berarti tidak boleh debat. Tapi kalau isinya debat saja, menang kalah saja, ya main di retorika saja biasanya. Tidak produktif. Kadang-kadang kita sudah bilang beda pendapat tidak apa-apa kok Pak Wong, itu ikhtilafiyah. Tapi begitu ditantang debat ya ngamuk.
Kita kan gitu. Kita tidak kuat kalau ada orang beda itu. Tidak nyaman kalau orang lain punya pandangan pikiran yang beda dengan kita. Padahal kalau ditanya, tidak apa-apa, toh memang ada ikhtilaf, ulama beda-beda. Iya Pak, tidak apa-apa. Wong memang sunatullah perbedaan itu. Tapi beda beneran, kita tidak kuat. Sekedar boleh mengucapkan Natal atau tidak, itu tiap tahun gegeran. Nanti kalau bulan Februari yang dibahas ganti Valentine, terus gegeran terus. Nanti kalau menjelang Idul Fitri mesti gegeran lagi tentang hisab apa ru'yat, terus gegeran lagi. Habis waktu kita, tidak produktif. Toh ya nanti terakhir kesimpulannya monggo sesuai keyakinan masing-masing. Ya sudah itu, tiap tahun juga begitu kesimpulannya. Dan waktu kita habis di situ. Itu yang disebut tadi waktu berjalan dan kita kesimpulannya adalah tidak dapat apa-apa, tidak ada apa-apa. Kesimpulan debat tadi, boleh tidak mengucapkan Natal? Sama persis seperti tahun lalu Pak. Yang mau mengucapkan silahkan, yang yakin tidak boleh ya silahkan. Itu mesti begitu akhirnya. Dan waktu kita habis mengulang-ulang terus. Jadi perdebatan hanya level wacana. Kemudian seringkali, kata Malik bin Abi, umat Islam itu membanggakan kuantitas. Fokus pada kuantitas. Fokus pada jumlah, bukan kualitas. Padahal kalau dalam Al-Quran itu kan jelas dinyatakan kam min fi'atin qalilatin walabat fi'atan katsiratan. Berapa banyak jumlah yang sedikit itu bisa mengalahkan yang banyak. Dalam sejarah banyak bukti yang kecil, yang sedikit itu ternyata bisa menaklukkan yang besar. Makanya jangan hanya fokus kuantitas. Ini kelemahan besar kita. Belanda itu negara kecil, mereka sampai nguruk laut untuk nambah wilayah. Kita sebesar ini. Buktinya kita mudah dikoloni, kita mudah dijajah. Kenapa? Mental kita. Kemudian sentimental. Ya mungkin sentimental itu dengan makna agak baperan. Jadi sedikit-sedikit tersinggung. Tidak bisa diajak bicara atau diskusi yang enak. Nah ini berat kalau sudah begini. Sentimental kalau istilahnya di buku itu ya romantik. Kalau sudah ngomong cinta-cintaan, puisi-puisi, perasaan itu semangatnya luar biasa. Tapi diajak kerja bakti males. Nah, itu jenis ini, romantik cara berpikirnya. Baca novel semangatnya luar biasa, tapi begitu baca buku filsafat menyerah sudah dapat 1-2 halaman. Bukan berarti tidak boleh baca novel, yo yang imbang dong. Saya ada mahasiswa itu yang bilang ke saya, Pak, saya sekarang sudah tidak pernah beli bukuan serius, Pak. Saya mengikuti Pak Faiz beli novel saja sekarang. Loh yuk, cara berpikirnya tidak begitu. Otak kanan kita butuh asupan, otak kiri juga begitu. Dua-duanya dong. Jangan hanya salah satu. Nah, romantik sentimental itu banyak di kanan, di kirinya lemah. Begitu berpikir analitik, yang agak logis, yang agak matematika, yang agak fisika, yang agak IPA, angkat tangan sudah. Nah ini masalah kita. Dan yang terakhir atomisme, atomistik. Kita itu sering menyelesaikan masalah parsial, sepotong-sepotong. Tidak luas yang dilihat. Ada masalah ini, ya ini saja yang dilihat. Kita lupa bahwa mungkin masalah ini itu berkaitan dengan masalah itu, masalah itu, masalah itu. Kita melihatnya sesempit itu berpikir atomistik, kayak atom itu dipereteli, terus diambil paling kecil satu. Nah, misalnya kita protes apalah, goyang misalnya. Loh, fenomena goyang itu mungkin tidak bisa hanya dilihat goyangnya saja loh. Itu mungkin berhubungan dengan sosial, berhubungan dengan budaya, berhubungan dengan politik, berhubungan dengan mindset, nalar, dan lain sebagainya. Mungkin berhubungan juga dengan sejarah, dengan zaman. Banyak kita yang atomistik berpikirnya. Nah, ini masalah. Baik, inilah kondisi yang menurut saya tadi istilahnya colonizable tadi. Ini membuat kita lemah.
membuat kita pecah-pecah, membuat kita tidak tangguh, sehingga mudah dijajah. Lanjut. Ini masih nyari penyakitnya ya, masih belum menawarkan obatnya. Nah, beliau mengkritik problem besar-besar yang tadi disebut kebangkrutan peradaban tadi. Pertama-tama yang dikritik apa? Miskin ide. Kata beliau, keterbelakangan umat itu bukan karena kurang benda. Misalnya kita di Indonesia ini kurang kaya apa kita, fasilitas alam, fasilitas budaya, fasilitas sosial, fasilitas geografis, kita macam-macam punya. Tapi miskin ide itu kita tidak tahu fasilitas seberlimpah itu mau diapakan. Jadi bahkan kita lebih sering anti ide. Kalau ada orang usul ini, usul itu, terus kita marahi. Kalau ada orang mau bikin terobosan baru, kita marahi. Sehingga orang berpikir terus jadi takut. Jadi karena miskin ide, sementara perubahan itu diawali dari ide, ya terus kita jadi lama mengalami fase kebangkrutan ini. Loh kan tapi banyak Pak skripsi tadi, banyak tesis, banyak buku-buku, banyak tokoh-tokoh dengan gagasannya. Ya mungkin gagasan dari tokoh-tokoh tidak fokus ke sini. Mungkin isinya ya status quo saja. Mempertahankan situasi yang sudah ada. Miskin ide itu setara dengan miskin inovasi, miskin gagasan baru. Isinya repetisi terus, ngulang-ulang terus. Itu lagi yang dibahas, itu lagi yang dibahas. Tidak ada yang baru. Sehingga kebangkrutan ini tidak segera teratasi. Nanti Malik bin Nafi mengutip 2 ayat itu. Ini ayat yang teman-teman pasti sudah hafal. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib satu kaum sampai kaum itu merubah dirinya sendiri. Jadi kita harus mengubah diri kita biar apa? Nasib kita berubah. Mengubah cara berpikir kita, mengubah cara berperilaku kita, ya nasib kita akan berubah. Lah kalau kita diam saja, ya mesti saja tidak ada yang berubah. Kalau teman-teman ingin perubahan, Pak, saya ingin kemarin nilai saya jelek, Pak, saya ingin nilai saya bagus. Harus ada yang kamu rubah berarti dalam dirimu. Nilaimu jelek itu buah caramu berpikir, caramu berkata, caramu berperilaku selama ini. Kalau kamu ingin ganti nilai, ganti perilaku. Coba kamu revisi kebiasaanmu, gaya hidupmu yang mungkin tidak mendukung untuk dapat nilai bagus. Kita juga begitu. Dan itu sudah tegas dinyatakan oleh Al-Quran. Hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sampai mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka. Sama di surat An-Anfal juga begitu. Dzalika bi annallaha lam yakum mughayyiran nikmatan an'amaha ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan mengubah nikmat yang sudah diberikan pada satu kaum sampai kaum itu mengubah diri mereka. Kita dikasih 100 oleh Allah, sebenarnya saya ingin 1000. Ubah dirimu sampai kamu layak dikasih 1000 oleh Allah. Kalau kamu tidak mengubah dirimu, ya tidak bisa. Kuncinya di kita. Pak, saya ingin punya uang kira-kira 1 miliar lah. Loh, coba kamu cek dirimu, tipe kayak kamu kalau punya uang 1 miliar, kira-kira beres enggak hidupmu? Jangan-jangan malah ngaco, enggak karu-karuan wes. Kamu belanja ini, belanja itu, berarti kamu belum siap dapat uang 1 miliar itu. Untuk bisa siap, ganti perilaku, ganti cara berpikir.
Kalau wadahnya tidak siap, isinya juga tidak akan hadir. Kalau hadir gak karu-karuan, mungkin meluber, mungkin tidak masuk, dan lain sebagainya. Nah itulah maka pentingnya jangan miskin ide, jangan tertutup. Ayo mengubah diri kita sesuai target yang kita inginkan. Ingin sukses dalam peradaban, tapi kok gegeran terus, tidak rukun-rukun, hal kecil-kecil diungkit-ungkit terus. Akhirnya apa? Ya sudah, wadah kita tidak layak untuk diberi ideal yang kita inginkan. Ya kalau wadahnya tidak siap, ya isinya tidak datang. Makanya Allah itu ana inda dzonni abdi bi. Terserahlah dianggapnya apa, sesuai persangkaan hambaku. Baik, ini jadi kunci ya. Makanya teman-teman, Pak saya ingin jadi miliarder, Pak saya ingin jadi triliuner, Pak misalnya, ya coba pelajari perilakunya orang yang miliuner itu kayak gimana, kebiasaannya orang miliuner kayak gimana. Makanya dalam Islam itu di antara ayat yang harus kita baca itu ayat sejarah. Ayo kita pelajari. Orang kok bisa sepinter Imam Ghazali ya? Coba kamu pelajari kebiasaan beliau apa. Sehari baca berapa kali. Kemudian kalau beliau bangun pagi jam berapa, tidur jam berapa, makannya apa saja. Nah, itu coba kamu lihat kebiasaan-kebiasaannya. Nanti akan kelihatan, oh pantas jadi orang sehebat itu. Wong kebiasaannya begitulah. Kalau kebiasaan kayak saya ini ya ndak nutut memang. Nah, itu kelihatan. Maka siapkan wadahmu untuk hadir dalam hidupmu hal-hal yang berkualitas. Baik, ini kritik pertama tentang kita yang miskin ide. Yang kedua, ini jangan tersinggung ya, ini kata Malik bin Abi ini, kita itu bodoh dan seneng tahayul-tahayul. Ini saya kutip langsung biar kalian tidak nganggep dari saya ya. Jadi kata beliau menarik, kata beliau apa? Kebodohan itu pada hakikatnya adalah kemusyrikan. Kenapa kemusyrikan? Karena orang bodoh itu tidak mikir, tapi memberhalakan. Kenapa memberhalakan? Ya karena dia tidak mikir. Tidak bisa mikir. Seperti masyarakat jahiliyah yang tidak menumbuhkan gagasan namun membuat berhala. Jadi kalau pikiran kita tidak nyampe, itu kan kita akan dikalahkan oleh yang kita tidak nyampe itu. Dulu nenek moyang kita misalnya zaman-zaman masyarakat, kadang kita menyebutnya dinamisme, animisme, itu kan kalau membaca teori-teori sosial agama itu ya masyarakat tidak berdaya menghadapi laut, terus pasrah pada laut sampai ngasih sajen lah, sampai ada yang nyembah alam lah dan lain sebagainya. Kenapa? Kurang ilmu. Makanya dalam Islam itu ada istilah taskhir. Ayo kita tundukkan, kita taklukkan dengan ilmu. Meskipun tidak harus kemudian dieksploitasi, tapi kita pahami mekanismenya, kita mengerti prosedurnya sehingga kita tidak kalah. Kita tidak kalah oleh laut. Sekarang kita bisa punya kapal. Kita tidak kalah oleh angin. Kita bisa punya pesawat. Kita tidak kalah oleh jarak. Kita punya kereta api. Sekarang ada kereta api cepat. Ini namanya taskhir. Bisa kita taklukkan. Dari mana muncul ini? Berpikir. Maka masyarakat yang bodoh itu tidak bisa mikir. Yang bisa dilakukan apa? Menyerah dan memberhalakan. Orang menyerah itu kan mesti memberhalakan apa yang dia menyerah. Dan itu kemusyrikan. Nah, jadi kebodohan hakikatnya adalah kemusyrikan. Maka kalian harus pinter. Ini bahayanya kebodohan. Makanya tadi yuk belajar. Belajar bolak-balik saya bilang ayo belajar. Kemudian juga tahayul. Kata Malik bin Abi, kita sudah tidak bebas lagi dari cara-cara yang bersifat takhayul. Kata beliau, ini cara kekanak-kanakan yang dihasilkan dari kisah 1001 malam. Ini kisah-kisah yang kita warisi dari zaman kejatuhan.
yang punya pengaruh besar terhadap lingkungan moral dan sosial kita saat ini. Mikirnya serba tahayul-tahayul, terus mikir. Akalnya ndak dipakai. Nanti ada, apalah, kayak kemarin dulu itu ada banner jatuh. Wah, jangan-jangan penunggu masjidnya ndak setuju ini, materi ini Pak Faiz. Kita sering mikirnya gitu. Nanti ada temennya jualan kok sukses luar biasa. Mesti pesugihan itu ya. Mikirnya gitu, terus di kita apalagi ya sekarang tren ya film-film horor banyak. Sebagai hiburan ayolah, tapi tidak sebagai mode hidup. Kita hari ini butuh kreativitas berpikir yang lebih jernih, lebih rasional, lebih produktif. Nah, kalau sindirannya Malik bin Abi itu efeknya kisah 1001 malam itu. Dikit-dikit dikaitkan dengan ada jinnya ini, ada itunya. Nah, ini. Dan ini tidak produktif. Makanya istilahnya takhoyul. Banyak berisi khayal-khayal. Sampai sudah ada kamera yang canggih, mbok kamu latihan fotografi bikin yang indah-indah itu, malah ke kuburan nyari. Ada bukti putih-putih enggak? Ada bukti. Lah ya teknologi canggih loh kamu buat nyari tuyul itu piye. Ayo yang lebih produktif. Ya untuk hiburan sekali-sekali enggak apa-apa tapi kan ada yang lebih penting dari itu yang harus kita urusi. Yang ketiga, ini kritik keras dari Malik bin Nabi pada para pembaharu sebelum beliau, termasuk Jalaluddin Al-Afghani yang dulu pernah kita bahas, Muhammad Abduh. Kenapa? Tokoh-tokoh reformis ini banyak yang pertama mereka nyari kesalahan keluar. Apa salahnya Barat yang menjajah kita? Apa salahnya? Jarang yang introspeksi ke dalam. Padahal tadi loh, tidak hanya kolonialisme tapi kolonisability juga lebih jadi masalah kita. Kemudian mereka ini menawarkan solusi atau mistik tadi. Oh mungkin pendidikan, terus usul pendidikan. Oh mungkin seni, terus yang digarap seni. Oh mungkin bahasa, yang digarap bahasa. Padahal ada yang lebih elementer dari itu semua. Kata Malik bin Nabi itu mengobati gejalanya saja, bukan penyakitnya. Penyakitnya jantung, mungkin ada mulesnya, mungkin ada keringat dinginnya, mungkin ada pusingnya. Nah itu para pembaharu yang diobati pusingnya, mulesnya, keringat dinginnya. Padahal intinya kan jantungnya. Kita juga begitu tadi, mental, kemudian kolonisability tadi, kondisi yang layak jajah. Ini harus diselesaikan dulu. Kalau ini tidak diselesaikan, ya akhirnya problem tidak teratasi. Meskipun yang pusingnya hilang, tapi kan penyakit jantungnya tidak. Nanti akan muncul lagi pusing itu, karena jantungnya masih belum sembuh. Nah itu yang membuat kadang-kadang kan mungkin teman-teman heran ya, kan sudah ada dilakukan ini loh, kan itu Pak, Indonesia itu sekarang jumlah profesor banyak luar biasa. Kenapa kok ranking kita tidak naik-naik Pak pendidikannya? Jangan-jangan ada penyakit aslinya yang belum hilang. Tidak sekedar gejala bahwa kekurangan profesor, tidak sekedar gejala bahwa penelitiannya kurang dan lain sebagainya. Mungkin ada yang lebih elementer dari itu. Nah para pembaharu, kata Malik bin Nabi, energinya habis untuk mengobati gejala. Jadi kata Malik bin Nabi begini, kaum reformis sibuk membangun sekolah, menuntut kemerdekaan, mendirikan pabrik, tanpa paham apa yang sesungguhnya menyebabkan kemunduran. Kita minta kemerdekaan, oke saja, tapi setelah merdeka mau apa? Kita tidak tahu juga. Akhirnya setelah merdeka pun masih banyak yang enak zaman penjajah dulu ya. Masih ada yang begitu. Kita tidak usah capek-capek misalnya. Kenapa? Mentalnya belum beres. Jadi sudah capek-capek berjuang reformasi, sekarang enak zaman dulu toh.
Jadi begitu. Kenapa? Ada yang lebih elementer belum selesai. Nah, ini yang dikritik. Jadi akhirnya apa? Ini semacam pembenaran saja, bukan kebenaran yang dicari. Jadi mereka, para reformis itu, kata Malik bin Nabi, mungkin enak sih untuk menghibur kita, menumbuhkan harapan bahwa kita masih bisa menang, masih bisa unggul. Tapi belum menyelesaikan akar masalahnya. Lanjut, apalagi ini, beliau sangat kritis dengan namanya pembaratan. Beberapa reformis justru menyarankan kita meniru mentah-mentah barat. Termasuk pendidikan. Dikritik oleh Malik bin Nabi, kok kita meniru, melanggan pendidikan dari barat, padahal mereka itu lebih suka buka mall dan pasar daripada buka sekolah. Mereka lebih senang buka pabrik daripada buka pondok misalnya. Lah kok kita niru pendidikan dari sana? Itu tidak masuk akal bagi Malik bin Nabi. Akhirnya pendidikan jadi komersial. Karena kiblatnya ke sana. Kemudian banyak di antara kaum reformis yang tidak selektif. Jadi mereka mengangkat gagasan-gagasan dari barat untuk pembaharuan di dunia Islam. Padahal kata Malik bin Nabi, orang barat itu datang ke kita bukan untuk melakukan pembaharuan. Mereka ingin menjual produk ke kita. Biar kita tergantung pada mereka sehingga kita masih tetap bisa dijajah oleh mereka. Apa produk itu bentuknya barang ataukah ilmu ataukah teori dan lain sebagainya. Sehingga kita tergantung ke mereka pada akhirnya. Ini pedesnya ya, kritiknya Malik bin Nabi ini. Kita tidak sadar mengalami namanya westernisasi, terbaratkan. Apa tidak boleh Pak kita mengambil yang baik-baik dari barat? Kata Malik bin Nabi, ini yang disebut cultural borrowing. Boleh saja sih. Ya memang banyak yang bagus dari barat. Tapi harus sangat selektif. Dan coba kita sadari kita ada di tahap mana. Cultural borrowing itu akan bagus kalau kita ada di tahap kedua. Kalau di tahap pertama, jangan. Tahap pertama itu pembentukan. Tahap pertama tadi tahap spiritual tadi loh. Ketika manusia mulai menata diri. Mulai hidup tertib. Kalau di fase pertama ini jangan minjem budayanya orang. Karena ini masa pembentukan, masa membangun fondasi. Kalau ini beres, naik ke tahap rasional. Pengembangan ilmu, filsafat, peradaban tinggi dan lain sebagainya, tidak apa-apa. Selektif kita ambil yang baik-baik. Jadi ini yang disebut cultural borrowing. Tidak apa-apa, tapi harus sangat hati-hati dan kita perhatikan kita ada di fase yang mana. Jangan di fase pertama, apalagi yang ketiga, mari kita ambil di fase kedua. Mari kita yakinkan kita ini sedang di fase kedua. Perlu banyak rujukan referensi untuk meningkatkan peradaban. Nah, itu boleh masuk. Nah, kritiknya lagi adalah konsumerisme. Kita ini setelah merdeka terus ingin mengembangkan, istilahnya beliau apa? Hadoroh sayyiyah. Biasa setelah dijajah kan kita merdeka. Terus kita ingin membangun peradaban kita. Tapi ternyata yang kita kembangkan itu peradaban sayyiyah, peradaban kebendaan. Akhirnya apa? Ya kita terus ngimpor. Ngambil dari luar, wong kita belum bisa memproduksi sendiri. Ngimpor lebih gampang. Keasikan ngimpor akhirnya ketergantungan.
Kita jadi tidak produktif, ya wis ngimpor wae. Mungkin sampai hari ini isinya ngimpor saja. Itu mental konsumerisme hari ini. Jadi karena ingin membangun peradaban benda, bukan peradaban ide. Tadi kan peradaban benda itu kan peradaban paling elementer sebenarnya. Akhirnya ya kita, yang di pikiran kita memenuhi kebutuhan benda. Karena kita belum mampu memproduksi, iya kita ngimpor. Karena lama ngimpor, bolak-balik ngimpor, akhirnya kita ketergantungan. Alah ngapain sih capek-capek beli saja. Ngapain sih masak sendiri, GoFood saja kan nyampe rumah. Akhirnya begitu. Akhirnya kemampuan masak kita rendah. Karena mengandalkan GoFood. Itu logika konsumerisme. Nah, inilah kritik-kritiknya Malik bin Nabi terhadap kebangkrutan peradaban hari ini. Ada solusi apa Pak kira-kira? Versinya Malik bin Nabi. Ini problemnya kelihatannya berat. Saya tidak tahu abad berapa nanti bisa tuntas selesai. Tapi kata beliau ada beberapa prinsip yang mungkin perlu kita perhatikan untuk keluar dari benang kusut kebangkrutan peradaban ini. Yang pertama, prinsip untuk keluar dari keruwetan ini adalah prinsip tauhid. Tapi tauhidnya tidak dengan definisi lama kita. Tauhid tidak dalam definisi keyakinan agama kita apa. Kepercayaan kita pada keesaan Allah. Bagaimana? Tapi lebih pada bagaimana kita menghidupkan tauhid kita, menghidupkan iman kita dalam keseharian. Tadi kalau agama disebut katalisator yang menggerakkan, bagaimana kita bertauhid yang menggerakkan. Jadi kata beliau begini, persoalannya bukan bagaimana membuktikan adanya Tuhan pada seorang Muslim, tapi bagaimana membuat kesadaran seorang Muslim akan adanya Tuhan itu dapat mengisi jiwanya sehingga menumbuhkan kekuatan moral. Jadi penggerak, jadi semangat untuk membuat kita kreatif, produktif. Jadi tidak sekedar saya percaya bahwa Allah Maha Esa, saya percaya bahwa Allah ada. Itu tidak titik, tapi lanjut. Efek dari keimanan itu apa? Produktivitas, semangat membangun. Karena kita manusia ini kan juga diamanati oleh Allah untuk jadi khalifahnya. Bahkan dulu mungkin saya lupa, mungkin di Ismail Faruqi itu beliau melihat tauhid itu kan ada banyak implikasi. Ada implikasi doktrinal, ada implikasi ritual, ada implikasi sosial, ada implikasi intelektual, bahkan ada implikasi estetik. Jadi tidak sekedar syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, tapi bagaimana keyakinan kita ini jadi pendorong, jadi penggerak. Jadi tidak beragama yang pasif, tapi aktif. Nah, ini prinsip sebenarnya ya. Prinsip pertama ini. Yang kedua, kesadaran baru. Seperti saya bilang tadi, kalau kita ingin berubah, yuk ayo mengubah diri kita. Kalau kita ingin unggul, pola hidup kita harus ganti. Nah, kesadaran baru apa yang ditawarkan oleh Malik bin Nabi? Ini antara lain ya, karena kalau di buku-bukunya banyak. Antara lain ini. Yang pertama apa? Moralitas. Ad-dustur ar-khuluqi. Mari kita aktualkan ini dalam diri kita. Yang kedua, estetika, keindahan, adzauq al-jamali, rasa.
Yang ketiga, logika produktif. Logika untuk berkarya, al-mantik al-amali. Dan yang terakhir, teknik sains dan teknologi, ilm as-sina'ah, teknik industri. Jadi moral kita hidup, rasa kita hidup, logika kreatif kita hidup, dan ilmu kita cukup. Disitulah kita akan bangkit kembali. Jadi dengan kesadaran baru ini. Moralitas, zauk, kemudian mantik, dan ilm. Kita perlu akhlak, kita perlu keindahan, estetika, kita perlu logika, mantik, kita juga perlu ilmu. Inilah nanti yang jadi kunci. Biar Islam bangkit lagi. Jadi ini yang menciri kita. Beda dengan mungkin peradaban barat yang mungkin fokus pada ilmu saja, lupa pada dimensi moral, mungkin juga dimensi rasa, dan lain sebagainya. Kemudian terakhir ya ini kalian sudah capek, banyak sekali teori malam hari ini. Ini terakhir. Terus reorientasi. Mari kita tata ulang arah-arahan hidup kita. Reorientasi itu yang pertama kebudayaan. Mari kita cermati budaya hidup kita. Yang negatif tidak mendukung, ayo disingkirkan. Yang positif, ayo dimasukkan. Yang positif jelas, ide tadi. Menghidupkan budaya pikir. Yang negatif, jenis-jenis takhayul dan lain sebagainya tadi. Jadi mari kita hidupkan orientasi kebudayaan yang produktif, kreatif. Kalau ada gaya hidup, pola hidup yang negatif, taruh di bawah, jangan di prioritas. Tapi saya seneng ya Pak, yo taruh di bawah, tidak apa-apa. Kalau memang ada waktu, ada peluang, kita jalani. Tapi utamakan yang penting-penting dulu yang di atas. Kita reorientasi. Yang kedua kerja. Ini kerja saja ya, bukan kerja. Loh, nanti capek kalau 3 kali, sekali saja. Jadi maksudnya apa? Tidak ada gunanya tadi di kebudayaan kita menghidupkan ide, tapi tidak dieksekusi. Kerja juga bermakna mari kita semua memahami peran kita masing-masing di tengah konstruksi sosial budaya masyarakat kita. Kerja berarti yang mahasiswa jadilah mahasiswa sepenuh hati, sebaik mungkin yang kalian bisa lakukan sebagai mahasiswa. Yang dosen juga begitu, yang petani juga begitu, yang pegawai juga begitu, yang menteri juga begitu. Ini namanya reorientasi kerja. Kalau dulu kita belajar Konfusianisme, ada pandangan reification of names. Jadi perbaikan nama-nama. Itu maksudnya, ayo kita sadari siapa kita, kemudian kita jalankan sebaik mungkin status identitas kita. Karena apa loh? Kalau masyarakat tidak menjalankan perannya semaksimal mungkin, ya tidak mungkin ada kebangkitan. Kalau guru tidak mengajar sebaik mungkin yang dia mampu, ya dunia pendidikan kacau. Kalau menteri tidak menjalankan sebaik mungkin yang dia bisa, memberikan sebaik mungkin yang dia mampu, ya kehidupan politik kacau. Maka harus ada komitmen kerja dari semuanya, dalam arti semua menjalankan perannya masing-masing. Disitulah nanti bersama-sama akan lahir peradaban yang utuh, kuat.